mempersembahkan tugas video materi pembelajaran pengantar ilmu hukum. Hari ini materi yang akan saya bahas yaitu pemahaman dasar PIH. PIH sendiri terdiri dari 3 kata yaitu pengantar, ilmu, dan hukum. Pengantar sendiri artinya adalah memperkenalkan sesuatu, dan ilmu sendiri adalah sesuatu yang bersifat sistematik, general, nasional, objektif, menggunakan metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan hukum menurut Sarjito Raharjo adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Dengan demikian luasnya masalah yang dicakup ilmu itu sehingga batas-batasannya tidak bisa ditentukan. Kesimpulannya di sini adalah pengantar ilmu hukum berarti pelajaran untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya. Poin kedua yaitu sejarah. Istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap yang artinya ini dipakai pada tahun 1920. Yang kedua yaitu istilah pengantar ilmu hukum yang biasa disingkat PIH. Pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret. Peran dan fungsi PIH. Dapat kita lihat bahwa peran dan fungsi PIH ada 5. Yang pertama adalah memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari hukum serta berkalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang keempat yaitu merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas tidak akan memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum juga dinamakan basis level atau mata kuliah dasar dalam pelajaran hukum. Yang terakhir yaitu mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Selanjutnya di sini norma atau kaidah. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma tersebut berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan ini menjadi baik. Macam-macam norma terbagi menjadi 4. 1. Norma agama. Norma atau peraturan hidup yang berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berupa sanksi di dunia dan akhirat. Kedua, norma moral. Norma yang hidup dalam masyarakat yang dianggap sebagai peraturan dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Ketiga, norma kesopanan. Norma yang timbul dari kebiasaan pergaulan sehari-hari untuk suatu daerah tertentu. Norma ini juga disebut norma adat karena sesuai dengan adat yang berlaku dalam suatu wilayah. Sedangkan yang terakhir, norma hukum, norma atau peraturan yang harus ditaati di suatu negara agar dapat hidup dalam kerangka hukum. Jenis hierarki. Isi dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12/2011 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Saya akan melanjutkan materi tentang golongan masyarakat dan istilah hukum. Prinsip hukum dalam bermasyarakat terdapat beberapa poin yaitu seperti manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, menurut Aristoteles, manusia itu 200 politikon. Manusia sebagai makhluk terdapat hasrat untuk bermasyarakat. Yang ketiga, petani membutuhkan alat pertanian yang dibuat oleh pandai besi. Yang keempat, masyarakat pada level terkecil berumah tangga. Yang pembahasan kedua tentang tata hidup bermasyarakat. Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak tersendiri. Yang kedua, masyarakat memerlukan kerjasama untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi selanjutnya tentang istilah hukum menurut para ahli. Sebenarnya istilah hukum menurut para ahli sangat banyak, tapi di sini saya mengambil 2 contoh yaitu Thomas Hobbes dan Cross. Yang pertama, Thomas Hobbes. Hukum adalah perintah-perintah yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Yang
dari Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Karena pendapat para ahli tentang hukum sangat banyak, maka Immanuel Kant mengemukakan pendapatnya tentang istilah-istilah hukum. Nach Suchen die Juristen einer Definition zu ihrem Begriff von Recht, yang artinya masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Baik, di sini saya membahas tentang teori, tujuan, objek, dan subjek hukum. Oke, ada 3 aliran tujuan hukum. Yang pertama teori etis, kedua teori utilitas, dan 3 teori campuran. Ada teori etis. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat merasa terlindungi. Salah satu penganut teori ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu keadilan distributif, ialah keadilan yang diberikan sesuai jasa seseorang, dan keadilan komunikatif, ialah keadilan yang diberikan sama banyaknya pada tiap orang. Kedua, ada teori utilitas. Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan yang besar atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Teori ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Morals and Legislation. Yang ketiga ada teori campuran. Teori campuran dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan teori utilitas. Karena teori ini menekankan pada tujuan hukum yang tidak hanya untuk keadilan semata, namun juga untuk manfaat banyak orang. Selanjutnya di sini ada tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Selain itu tujuan hukum juga untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya di sini ada objek dan subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan. Contohnya si A dan si B melakukan sebuah transaksi rumah. Nah, rumah adalah objek hukum. Kedua ada subjek hukum, sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Contohnya manusia dan badan hukum. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai hubungan peristiwa dan akibat hukum. Yang kita lihat di sini adalah hubungan hukum diatur dan diakui oleh hukum di dalam hubungan hukum. Hubungan hukum antara dua pihak yang di dalamnya melekat pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Oke, selanjutnya tentang peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menggugurkan akibat hukum. Contoh dari peristiwa hukum yaitu kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Mengenai akibat hukum, akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum tertentu di dalam masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pada materi yang selanjutnya adalah asas-asas hukum. Asas hukum, prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum. Karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Lalu selanjutnya ada asas-asas hukum. Asas hukum ada 3, yaitu 1. Lex specialis derogat legi generalis, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Yang kedua, lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan baru yang mengesampingkan peraturan lama. Selanjutnya, filsafat hukum. Filsafat hukum ialah ilmu tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Jadi objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Dan yang terakhir adalah prinsip hukum. Penjelmaan dari prinsip hukum ialah penjelmaan dari hukum positif nasional dan internasional dari suatu negara yang berbeda satu dengan yang lainnya dan berbeda antara yang dahulu dan yang sekarang. Selanjutnya yaitu sumber hukum. Nama sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu merupakan bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sumber hukum dalam arti formil itu ada undang-undang, kebiasaan atau hukum tak tertulis, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi
Di dalam kaidah hukum ada isi dan sifat kaidah hukum. Isi di dalamnya itu terdapat suruhan atau perintah, larangan, kebolehan, dan kebolehan. Sifatnya itu ada imperatif. Imperatif itu harus ditaati, bersifat memaksa. Sedangkan fakultatif itu bersifat pelengkap. Konsideran. Konsideran itu terdapat ada 3. 1. Menimbang. Menimbang itu di dalamnya terdapat aspek filosofi, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Kedua, mengingat. Mengingat itu merujuk pada ketentuan yang tak tertulis di dalam undang-undang. Ketiga, memutuskan atau menetapkan. Selanjutnya materi tentang asal-usul dan tujuan kaidah hukum. Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Oleh karenanya kaidah hukum juga disebut dengan sikap lahir seseorang. Tujuan dari kaidah hukum adalah untuk menciptakan keadaan hidup antara. Oke, selanjutnya keberlakuan kaidah hukum. Suatu hukum dapat berlaku apabila terdapat landasan yuridis, sosiologi, dan filosofis di dalamnya. Yang pertama, landasan yuridis. Menurut pendapat Donald Albert Gomokoy dan Franz Maramis bahwa secara yuridis berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut tata cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara tegas atau dikesampingkan oleh aturan yang baru. Yang kedua, landasan sosiologis. Berlakunya hukum secara sosiologis, hukum itu menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik kepentingan masyarakat tersebut. Landasan filosofis yang ketiga. Menurut pendapat Jimmy Asedik berpendapat bahwa suatu norma hukum yang dikatakan secara filosofis apabila norma itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh negara. Demikian pembahasan video materi tentang pengantar ilmu hukum dari kelompok 3. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.